Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita ya, para jamaah sekalian, dalam materi hadis qudsi, yang mana telah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya ya, tentang bagaimana keutamaan kaum muslimin, ya, janji Allah kepada hambanya yang senantiasa beriman ya, kepada Allah dan juga Rasulnya, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa bertaubat, ya. Karena kita tidak tahu kesalahan apa yang telah kita lakukan, ya, baik yang lalu atau mungkin Allah akan hindari ya kesalahan-kesalahan ke depannya, ya. Nah, maka itu salah satu manfaat dan tujuan untuk bertaubat, ya. Nah, kemudian ya bagaimana kita ya disyariatkan untuk berinfak, ya, salah satu ya bentuk kebaikan yang utama atau bentuk amalan soleh ya yang dampaknya jelas dirasakan oleh umat kita, ya. Nah, terlebih lagi yang sedang terkena ujian ya atau musibah, ya, di saudara-saudara kita yang di Sumatera sekarang, ya, salah satu jalur kebaikan kita atau amal soleh kita yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berinfak, ya, dan senantiasa mendoakan, ya. Nah, insya Allah ya kita akan lanjut di hadis Atsaminata Asyar, ya, hadis ke-18, ya, tentang syafaatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpannya sampai hari akhir. Nah, ini sedikit unik ya para jemaah sekalian. Jadi sebetulnya ya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasannya seluruh nabi itu ya diberikan kesempatan berdoa yang doanya pasti dimustajab, ya, dan seluruh para nabi dan rasul telah memakai doanya untuk kaumnya di dunia, ya. Nah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyimpan ya doa beliau untuk syafaat kepada bukan hanya uh, hamba atau umat setelah Rasul diutus, tetapi kepada seluruh manusia. Wah, ya. Syafaat seperti apa itu? Ya, nah, mari ya kita bahas bersama. Nah, tadi yang Anda singgung dalam hadis Bukhari, ya, likulli nabiyyin, ya, da'watun yada'u biha. Setiap nabi itu punya doa, ya, yang mana doa itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa uridu ayyaktabi ya da'wati syafa'atun li ummati fil akhir, dan aku ingin ya ya menyimpan ya aktaba yuktibu itu eh, apa seperti celengan ya, menabung, ya, menyimpan atau menabung doaku untuk syafaat kepada umat. Nah, inilah kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita akan masuk dulu ke dalam definisi syafaat. Ya, insya Allah kita nggak terlalu lama menjelaskan definisi karena ini hadis cukup panjang. Ya, kata syafaah, ya, itu secara etimologi atau secara bahasa, ya, diartikan sebagai genap. Ya, lawannya witer. Ya, nah, jadi kalau misalkan ada huruf yang mau digenap atau angka yang mau digenapkan, ya, syafaatun lil huruf. Ya, genapkan huruf tersebut. Nah, satu menjadi dua, ya, tiga menjadi dua atau menjadi empat, dan seterusnya. Itu secara bahasa, ya. Tapi secara kata kerja, ya, syafa'a yashfa'u, ya, syafaat terhadap sesuatu, ya. Nah, misalkan ini ada syafaatnya enggak gitu. Ya, kepada penduduk neraka itu ada syafaatnya, ada. Nah, yashfa, ya, orang-orang di neraka itu bisa mendapatkan syafaat. Tapi kalau memberikan syafaat, ashfa'a yushfi'u, ya. Rasulullah memberikan syafaat misalnya, ya. Dan seterusnya.
seterusnya. Ini secara bahasa. Ya, secara istilah, ya syafaat itu adalah menengahkan dua pihak dengan keuntungan yang diberikan secara dengan solusi yang diberikan yang mana keduanya memiliki keuntungan. Nah, itu secara istilah ya. Nah, maka inilah Allah memberikan kepada Rasulnya, ya, seluruh nabinya itu sebetulnya bisa memberikan syafaat. Dan syafaat itu nanti kita lihat ada bermacam-macam. Ya, seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sebetulnya memberikan syafaat. Tapi syafaatnya bermacam-macam. Ada yang khusus, ada yang umum. Ya, ada kepada suatu golongan, ada pada golongan selainnya yang lebih khusus. Ya, intinya, ya, syafaat itu memberikan solusi untuk kebaikan dua belah pihak. Ya. Nah, namun kalau Allah nggak bisa diberikan manfaat kan, maka manfaatnya pasti terhadap hamba saja. Yang mana ya ada hamba lain memberikan syafaat terhadap ya hamba yang lain lagi gitu ya. Ada seorang hamba memberikan syafaat kepada hamba yang lain ya untuk memberikan manfaat. Nah, itulah syafaat secara istilah atau secara eh, syariat ya. Kita masuk ke dalam hadis ya ke-18 syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik ya maula Rasulullah asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul ya. Nah, sesungguhnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya yajma'ullahu nasa yaumal qiyamati fayaqulun ya nanti di hari akhir ya setelah sangkakala ditiupkan, bumi sudah tidak ada, ya, manusia itu akan dikumpulkan. Ya, jamaah jemaah itu mengumpulkan. Allah mengumpulkan manusia nanti pada hari akhir setelah kiamat selesai. Ya, dan mereka itu berkata, ya, manusia-manusia yang dikumpulkan itu seluruhnya itu mengeluh. Ya, apa yang mereka keluhkan? Lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Ya, jadi seandainya kita meminta sekarang nih minta syafaat ya kepada Rob kita ya sampai kita itu dibebaskan dari tempat ini yaitu padang mahsyar. Ya, jadi mereka tuh nunggu di padang mahsyar ini ngapain, celanga, celingu, bingung, khawatir ya seperti orang yang ya, terbangun pada tempat yang asing. Nah, itulah kondisi di padang mahsyar ya. Mereka tuh kebingungan. Ya, maka mereka yang pertama mereka keluhkan itu ya, oh, mungkin kalau kita meminta syafaat kepada Allah, kita akan bisa terbebas dari tempat ini. Ya, namun mereka belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayatuna Adama fayaqul, maka mendatangi Adam. Ya, mendatangi hamba-hamba soleh, ya. Hamba-hamba Allah yang soleh, ya. Apa kata mereka? Ya. Para manusia nanti berkata, "Antalladzi khalaqakallahu biyadihi." Engkau itu yang langsung diciptakan oleh Allah, manusia pertama, ya. Wa nakhafha fika min ruhihi, dan langsung ditiupkan ke jasadmu itu dari Allah langsung ruhnya ya tidak ada perantara melalui manusia ya bahkan Nabi Isa yang mempunyai ibu saja ada perantaranya berbeda dengan Nabi Adam ya wa ikata fasajadu laka dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu dan mereka sujud kepadamu ya maka dengan keutamaan tersebut wahai Nabi Adam fasfa lana ya maka berikanlah kami syafaat terhadap hal tersebut nih ya. Doakanlah, mintalah syafaat inda Rabbina kepada Rabb kita ini Allah gitu. Apa jawaban Nabi Adam? Fayaqul lastu hunakum. Ya, aku nggak punya wewenang atas kalian. Ya, wa yadhkuru khati'atahu dan dia menyebutkan kesalahan-kesalahannya sehingga dia tidak bisa memakai syafaat. Ya, yang arti dia telah memakai syafaat di dunia atau doa-doanya di dunia. Oke, kesempatan pertama yang diharapkan manusia seakan-akan pupus gitu. Ya, seakan-akan oh tidak bisa kepada Nabi Adam. Oke. Lanjut kesempatan kedua wayakun Nabi Adam berkata, "Nuhan." Coba datangi Nabi Nuh. Awwala rasulin ba'atsallahu fayatunahu ya. Dan mereka itu Nabi Adam berkata, ya, sesungguhnya Nabi Nuh itu rasul pertama, syariat
yang Allah turunkan kepada para rasul atau kepada nabi yang pertama itu kepada Nabi Nuh. Ya, syariat yang baru ya. Nah, maka mereka mendatangi fayaqul ya, kata Nabi Nuh, "Lastu hunakum." Aku nggak punya wewenang atas kalian. Yazkuru khoti'atahu. Dia menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Dia memakai syafaatnya untuk diampuni kesalahan-kesalahan. Kata Nabi Nuh untuk Ibrahim alladzi takhadallahu khalilan. Ya, coba datangi Nabi Ibrahim. Ya, yang Allah menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai kekasihnya Allah. Mempunyai keutamaan yang berbeda dari nabi-nabi yang lain. Bahkan dari rasul-rasul yang lain. Fayatunahu. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim untuk mendapatkan kesempatan ketiga, mendapatkan syafaat. Ya. Fayaqul, maka berkatalah Nabi Ibrahim, "Lastu hunakum." Aku nggak punya wewenang atas kalian. Yazkuru khoti'atahu, menyebutkan kesalahan satu, dua, tiga. Salah. Aku banyak salah. Aku nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya. U'tu Musa. Ya. Datanglah kepada Nabi Musa. Masya Allah, udah 4 kali loh ini. Ini keempat kali loh kepada Nabi Musa sekarang. Alladzi kallamahullah, yang langsung bisa berbicara sering kepada Allah itu Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu mengklaim dirinya paling cerdas. Kenapa? Karena Allah sering berbicara kepada Nabi Musa. Dalam surat Al-Anbiya, dalam surat uh, Al-Baqarah, ya. Dalam surat Al-Imran dijelaskan bahwa ini kelebihan beberapa para rasul. Ya, nanti kita sebutkan juga kelebihan-kelebihan Nabi dan Rasul ya. Ini salah satu kelebihan Nabi Musa. Ya. Fayatunahu, maka mereka mendatangi Nabi Musa. Wah, harapan semakin tinggi nih seharusnya nih. Ya, walaupun sebelum Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para rasul itu nggak bisa memberikan syafaat. Fayaqul, maka bahkan Nabi Musa aja berkata, ya, ya, lastu hunakum, ya, aku nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian, ya. Nah, fayadhkur khoti'atu, sebutin lagi kesalahan kalian, aku nggak bisa memberikan syafaat intinya kata Nabi Musa. Udah banyak kesalahanku yang harus aku minta ampun kepada Allah, ya, dengan doa-doa. Apa kata Nabi Musa? Kesempatan kelima, U'tu Isa. Cobalah datang kepada Isa bin Maryam. Ya. Alladzi wulida bi ghairi ab. Ya. Yang lahir tanpa ayah. Ini salah satu keutamaan Nabi Isa. Ya. Uh, wa arsala bi wahyin. Ya. Fi sigharihi. Ya. Bahkan sebelum tifal. Ya. Tifal sama sigor itu. Kalau sigor itu bahkan bayi. Tifal itu anak kecil. Yang mana Nabi Isa itu diberikan wahyu ke Rasul itu bahkan dari bayi kecil. Ya. Nah, ya takallam inda sighari ya. Dia berbicara itu bahkan dari kecil tuh bisa ngomong. Nabi Isa itu. Insya Allah ya. Salah satu mukjizat Nabi Isa. Fayaqul Nabi Isa, lastu huna. Enggak, aku nggak bisa memberikan syafaat itu deh. Ya. Uktu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu salawatnya alaihi salam, alaihi salam. Semua kepadanya keselamatan, kepadanya keselamatan, kepadanya keselamatan. Kepadanya salam, salam, salam. Rasulullah SAW berbeda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Allah salawat kepadanya juga, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya Anda sedikit bingung kepada golongan yang menganggap bahwa wahyu itu salah kepada Rasulullah Muhammad, seharusnya kepada Ali gitu. Atau kepada orang-orang yang dulu terjadi di tanah Najran yang mereka menganggap Nabi Isa itu jauh lebih baik daripada Nabi Muhammad. Ya, udah deh bego ya. Wama Muhammadun, nah, kata mereka gitu kan. Nabi Isa itu lahir tanpa ayah loh, mukjizatnya. Terus bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah, ya, mereka singgung gitu. Dan Allah balas, ya. Nah, Wama Isa, ya, Masal Isa kama sari Adam, ya. Nah, jadi Nabi Isa itu seperti Nabi Adam ya, sama. Allah kamu min turab, ya dibuat dari tanah juga, ya.
Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi Isa, ya Nabi Muhammad datangilah Nabi Muhammad. Yang sesungguhnya dia zat yang telah diampuni dosa-dosanya dari sebelum dan sampai setelahnya. Ya. Fayatuni, sampailah mereka itu mendatangi nanti di hari akhir. Ya. Nah, inilah bagaimana Rasul itu nanti tahu syafaat beliau itu khusus sudah. Nggak mau dipakai kecuali kepada umatnya. Begitu sayangnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau pakai doanya, bisa jadi doanya dipakai untuk perang Uhud dimenangkan. Bisa jadi dipakai untuk perang Mu'tah untuk memenangkan benteng Heraklius, ya, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah simpan, ya, kepada umatnya nanti di hari akhir. Fa'sa'zinu ala Rabbi. Maka aku meminta izin kepada Allah Subhanahu. Nah, syafaat itu bukan milik hamba ya, milik Allah, ya, kepada hambanya, ya, yang nanti hambanya bisa memberikan syafaat kepada orang lain, tentunya atas izin Allah, ya. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, ya, maka ya, aku melihat, ya, bersujud kepadaku, ya. Ya, jadi Rasulullah, jadi ini dari Allah ya. Aku melihat Rasul itu bersujud kepada Allah Subhanahu. Fayadauni, ya. Dan meminta kepadaku, kata Allah, ya. Masya Allah, ya. Thumma yuqal li, ya, maka Allah berkata kepadaku, Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, ya, angkatlah kepalamu, ya. Sal tu'tah, ya, yang kamu minta, ya, aku akan kabulkan. Ya, inilah bentuk syafaat Rasul nanti. Makanya kalau kita habis ajan itu, ya, maka maqam mahmudah, ya. Maqam mahmudah itu kekhususan syafaatnya Rasulullah, ya. Nah, syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar di bahasa lainnya. Karena besarnya syafaat pada padang masa nanti, yang paling besar itu dan paling pertama syafaat itu syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa qul yusma washfa, ya. Nah, dan katakanlah, dengarkan, ya, dan berikanlah syafaat, ya, itu syafaat, ya, maka engkau akan, ya, diberi syafaat juga. Aku akan memberikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat, ya. Nah, maka ya Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, ya, fa'arfa'u ra'si wa ahmadu rabbi, dan aku memuji Robku. Nah ini, ya, adab dalam kita berdoa itu memuji Allah dulu, jangan malah ngeluh-ngeluh gitu. Ya Allah udah sering doa gini, ya Allah tega banget ya Allah. Jangan ngeluh, puji Allah, zat yang maha agung, ya, wa rabbul ghafur, yang maha Rob, maha pengampun, ya, ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat. Terus puji Allah dulu, rendahkan kita di hadapan Allah, jangan ngeluh malah, ya. Bitahmidun yu'allimuni, dengan, ya, pujian-pujian yang Allah ajarkan kepadaku, ya. Summa ashfa'u fayahudduli, ya, had, dan, ya, sampailah nanti sesuatu titik aku memberikan syafaat, ya. Hadda Yahudi itu seperti membatasi sebetulnya, ya. Nah, satu persatu Rasulullah memberikan syafaat kepada hambanya. Sampailah haddan ke suatu kondisi, summa ukhrijuhum minan nar, ya, bahkan kepada orang-orang yang neraka, wa udkhiluhum minal jannah, ya, aku mengeluarkan mereka dari neraka, wa udkhilumul jannah, dan aku masukkan kepada surga. Nah, inilah batasan tertinggi syafaatnya Rasulullah, ya. Nah, sampai aku bisa memberikan syafaat, mengeluarkan hamba-hambaku dari neraka menuju surga. Ya, nanti ada macam-macam syafaat yang bahkan kita punya syafaat juga. Tapi tidak seazim atau seagung syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuma a'udu fa'aqa'u sajidan. Maka aku kembali kepada Allah dan aku bersujud. Ya. Misal seperti sebelum. Fi thalathati aw rabi'ati hatta
ma baqiya finnar illa man habasahul Quran. Aku harus bersujud kepada Allah meminta syafaat sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Sampai ma baqiya finnar. Sampai di neraka itu tersisa hanya illa man habasahul Quran. Illa man habasahul. Sampai nanti di neraka itu penduduk yang hanya terhalang dari syafaat atau dari syariat yang dibawa oleh Al-Quran. Artinya apa? Seluruh penduduk neraka itu orang-orang terlaknat. Orang-orang yang jauh dari syariat. Ya, karena orang yang terlaknat tidak akan dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu bagi orang yang ya muharrimul qalbi, yang diberi kasih sayang di dalam hatinya. Dia masih bisa menerima Al-Quran walaupun sedikit. Walaupun hawa nafsu lebih mendominan. Tapi ketika di dalam hatinya masih meyakini Al-Quran, Allah, insya Allah masih ada kesempatan Rasulullah SAW memberikan syafaat. Masih bisa dia diberikan syafaat untuk masuk surga. Namun, pertanyaannya, kira-kira kita bisa pastikan nggak, memastikan nggak, sampai kita akhir hayat kita, ya, kita bisa memegang Al-Quran di dalam hati kita? Ada yang bisa memastikan nggak? Nggak bisa kan? Teruslah kita berusaha agar kita dekat dengan Al-Quran. Ya, itu yang paling penting. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita gimana. Ya, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru binafsih. Tidak akan berubah suatu kaum sampai kaum itu yang berubah diri mereka sendiri. Lagi usia. Kalau kita nggak mau dekat dengan Allah, gimana Allah mau mendekat kepada kita? Ya, Allah itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitanya jangan sampai durhaka kepada Allah. Allah. Allah itu udah maha kasih lagi maha sayang. Nah, tapi kitanya cuek kepada Allah. Ya, Allah tuh udah beri kasih sayang, kitanya malah menjauh dari kasih sayangnya Allah. Terus gimana dong? Nah, inilah ya hikmah yang didapatkan bahwa syafaat Rasulullah SAW itu begitu agung sampai bisa mengeluarkan penduduk neraka dalam surga. Kecuali orang yang di hati tidak ada unsur Al-Quran sama sekali. Padahal di dalam Al-Quran yang paling utama itu apa? Akidah. Dimulai dari akidah. Akar dulu nih akidah. Setelah akidah muncul, ya, nanti muncullah fiqih sebagai batang. Ya, dedaunan itu seakan-akan sebagai akhlak mulia para hamba. Ya, batang tanpa daun, ya apa gunanya? Tidak ada manfaat banyak gitu. Ya, namun daun tidak akan muncul dengan batang, dan batang tidak akan tumbuh kalau tidak ada akar. Maka ketika kita ingin belajar, ingat kejadian Mu'adz ketika diutus kepada kaum uh, Ma'zaj di Yaman, yang mana pertama itu diutus Ali, kedua diutus Mu'adz dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz bin Jabal dikatakan dari Rasulullah SAW, Udu'um ila tauhid. Sampaikan kepada tauhid dulu. Ya. Fa'init taba'uhu. Kalau mereka itu menerima tauhid, ya, fa'alimu bis sholah. Ajarkan sholat. Nah, wa'alimhu bil Islam. Sampaikan kepada mereka itu afan iman wa Islam, keimanan dan keislaman. Ya, kalau mereka mengikuti keimanan keislaman, ya, utlubuhum bis sodakoh. Mintalah kepada mereka untuk senantiasa bersodakoh. Ya, maka ketika kita ingin mengajarkan orang yang awam, ya, pertama coba ajarkan dasar-dasar akidah, menguatkan bahwa Allah itu adalah Zat yang Maha Pemilik dunia. Dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang ini loh orang-orang yang dulu durhaka kepada Allah, Abu Lahab, ya, ada Fir'aun, Korun. Ini loh bukti-bukti bahwa Allah itu Maha Pemilik dunia, ya. Kisah anaknya Nabi Nuh, ya, tentang hari akhir ajarin, ya. Nah, walaupun nggak usah terperinci nggak apa-apa, ya. Misalkan dia udah yakin nih, ya Allah saya nyembahnya kepada Allah, ya sudah kita ajarkan bagi dia. Yang kedua itu ajarkan senantiasa gimana sih sholat itu, ya. Dan cara mengajarkan sholat agar khusyuk,
dengan Iqra juga, ya. Karena kebanyakan orang itu ngedown karena nggak bisa baca Arab kan. Ya, ini pengalaman aneh ya, pada jemaah sekalian. Kalau mungkin punya pengalaman yang lain, tafadhol, mungkin bisa disampaikan. Mau baca Quran, nggak bisa baca Arab, susah. Maka dari Iqra itu menunjang untuk kekhusyuan sholat. Ya, untuk bisa baca Al-Fatihah lebih khusyuk, lebih mendalami, bisa baca Al-Quran, bisa menghafal sholat-sholat pendek dengan lebih giat. Ya. Oh, saya udah targetin, habis baca Iqra nih, saya udah lancar Iqra, saya baca deh dari Al-Baqarah, sehari 5 ayat, 5 ayat gitu. Nanti kalau udah agak lancar dikit, saya mau ngafal Trikul. Trikul udah hafal, surat-surat yang lain, Al-Masad, ya, An-Nasr, Al-Kafir, Al-Ma'un. Udah apa lagi? Nah, setelah dia udah bisa melaksanakan sholat secara mandiri, ajarkan rukun iman, rukun Islam, ya. Usul salasah, qawaidul arba, usul sittah, ya. Mubtilatul iman, boleh, ya. Nah, itu yang lain sebagainya. Materi-materi agama, yang ringan-ringan aja, ya. Berurutan tuh. Keimanan, ya. Rukun iman, rukun Islam diajarkan, ya. Inilah bagaimana kita mengajarkan Islam, ya, agar tidak tertutup dari Al-Quran. Jangan terbalik, ya, diajarkan, akidah fullin semua. Oh, ini kafir, ini syirik. Mental orang. Bertahap semua itu bertahap. Ya, ajarkan bahwa mereka itu beriman dulu kepada Allah sudah. Ya, nanti baru sholat. Ya, mereka udah turut, ya, beritahukan tentang sodakoh, zakat. Ya, karena masalah harta itu sensitif pada zaman sekalian. Ya, biarkan. Walaupun mu'alaf tersebut orang yang misalkan mampu, tapi jangan langsung dibebani. Seakan-akan kita itu seperti memaksakan harus harta, harta, harta terlebih dahulu. Enggak. Sholat dulu. Sholat lancar, baru sampaikan syarat sodako, zakat mal, zakat fitrah. Ya. Nah, makanya salah satu target zakat fitrah itu kan mu'allaf. Ya. Orang yang baru masuk Islam. Ya. Untuk menguatkan keimanan mereka. Walaupun mereka mampu. Ya. Hmm. Inilah bagaimana kiat-kiat agar kita nggak tertutup dari Al-Quran. Ya, terutama kepada anak-anak kita yang baru bertumbuh ya, para jemaah sekalian. Ya. Nah, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Beratnya kondisi atau sulitnya kondisi nanti saat di padang mahsyar. Kita nggak bisa bayangin para jemaah sekalian. Tapi ya itulah. Orang tuh bingung. Keadaan kita nggak berpakaian. Orang udah nggak peduli masing-masing pokoknya. Dan mereka mengeluh, kita harus minta syafaat. Kalau enggak kita nggak bisa keluar. Ya. Dan itu kondisi yang kita nggak bisa bayangkan. Karena umur ghaibiyat. Ya. Allah dan juga Rasulnya hanya menyampaikan secara umum bagaimana nanti manusia itu mengeluhkan. Ya. Tapi bagaimana tentang kondisi nanti di hari akhir, kita nggak bisa bayangkan. Ya, apa yang terjadi, apa yang kita keluhkan bisa Allah dan Rasulnya sampaikan. Tapi kondisi seperti apa di lapangan, Allah tidak ada yang bisa menyampaikan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumumkan semua manusia baik mukmin, kafir pada di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Ya. Dalam waktu yang lama mereka sampai ngeluh gitu. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya. Hari mana di mana manusia itu nanti didirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadapkan, ya. Miqdaru nisfi yaumin min khamsina alfa sanatin. Yang mana waktunya itu, ya, setengah hari itu, ya, eh, seakan-akan 50.000 tahun. Bayangkan setengah hari, ya. Seakan-akan 50.000 tahun di dunia kita ini. Fayuhawwin dzalika 'alal mu'min, ya. Namun, ya, waktu yang lama tersebut terasa ringan bagi orang-orang yang beriman. Kadallil syamsu lil ghurubi ila an taqruba. Ya, seperti matahari yang akan terbenam hingga benar-benar terbenam. Seakan-akan hanya
Waktu syuk, waktu syuk, waktu petang saja, tidak lama. Ya. Masya Allah, ini salah satu kelebihan orang beriman pertama kali nanti di hari akhir, padang mana masyar itu kita serasa lebih ringan saat di padang masyar. Yang lainnya pada ngeluh, terasa lama, kita lebih ringan. Ya. Nah, kita apa pilihan kita? Ya tentu kita ingin lebih ringan ya, para jemaah sekalian ini. Bayangin, yang satu hanya sewaktu petang bagi orang beriman, yang satu 50.000 tahun. Insya Allah perbedaan cukup jauh itu, ya, sangat jauh bahkan. Nah, inilah bagaimana kita menguatkan iman kita. Karena demikian lamanya mereka di padang mahsyar, mereka merasa tidak tinggal di dunia kecuali hanya seperti sesaat di siang hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar." Seakan-akan mereka yang tinggal sebelum itu di dunia seperti hanya ya beristirahat pada siang hari. Gak lama ya ternyata kita di dunia itu ya. Dibandingkan kita di padang mahsyar. Waduh, ngeri sekali. Yang orang sekarang berasa setahun aja, udah terasa lama gitu. Nanti di akhirat yang hidup 60, 70, 80 tahun, ya mereka itu mengeluh, oh seakan-akan kita itu lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kita tuh nggak hidup di dunia kecuali seperti istirahat pada siang hari saja udah. Ya. Sebegitu singkatnya kehidupan dunia. Kalau kita beriman, ya. Nah, kalau dalam hadis ya disampaikan manusia itu berarti begitu dekat, ya. Nah, yang langsung kita bahas ya. Nah, ketika kita bersama Rasulullah ya ada jamun makan, ya. Beliau sangat menyanjung ya makanan yang dihidangkan, ya. Lalu beliau menyantap dengan santapan yang eh, lezat gitu ya. Dan kedua beliau bersabda, ya. Nah, waqala, beliau bersabda, aku adalah tuannya seluruh manusia hari kiamat. Apa kalian tahu mengapa demikian? Ya, Allah nanti itu menjadi pemilik hari kiamat. Kenapa? Allah ya ini ditanyakan. Ya, kenapa nanti? Ya Allahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah nanti mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir di tanah lapang yang luas. Ya, fayubsiruhum an-nazir wa yusmi'uhum ad-da'i. Ya, sehingga mereka itu dapat melihat manusia yang ada. Ya, dan semua dapat mendengar suara yang ada di padang mahsyar tersebut. Ya, ya. Watadanu minhum syamsu fayaqulu ba'dun nas. Ya, nanti manusia itu dekat terhadap matahari. Maka manusia beberapa mereka itu berkata, "Ala taurana ila ma antum fihi illa ma balaqakum?" Ya, apakah kalian tidak melihat kondisi kalian sekarang? Ya, nah, apa yang kalian akan dapati? Ala tanzuruna illa man yashfa'u lakum illa rabbikum? Ya, bukankah kalian melihat yang bisa memberikan syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang namanya kalian itu meminta syafaat kepada dukun, orang pintar, orang kalian di dunia yang kalian sembah, yang kalian bilang sama aja, kita kan sembahnya kepada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda. Itu kata mereka. Coba sekarang Tuhan-Tuhan yang engkau sembah minta syafaat nanti di hari akhir bisa nggak? Ya. Inilah kondisi nanti di hari akhir. Ya. Begitu kita beriman, maka kita akan tahu hakikatnya yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tanpa izin Allah, nggak ada pertolongan. Bahkan di dunia, bahkan di dunia. Ya. Setelah kita bahas di hadis Arba'in Nawawi, sedunia memberikan syafaat kepada kita, kalau Allah nggak izinkan nggak bakal bisa. Ya. Namun Allah biarkan kehendak manusia yang berkecimpung pada orang-orang kafir itu seakan-akan mereka lebih berkuasa daripada Allah. Ya. Dan nanti mereka akan terbunuh dengan kesombongan mereka di hari akhir. Ya. Unsur yang kedua, keutamaan Nabi Adam. Ya. Beberapa keutamanya ya Nabi Adam adalah
Ya, nabi yang diutus oleh Allah langsung dari kedua tangannya Allah, ya, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, ya, dan beliau menyebutkan kesan-kesannya sebagai bentuk keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjuk besarnya rasa malu terhadap Allah, ya, ketawaduannya beliau, ya. Sebagaimana disebut dalam pepatah Arab atau syair Arab, hasanatul abrori, kebaikan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya, abror seperti nama kelas kita, ya, kebaikan-kebaikan artinya, sayyatul muqarrabin, merupakan keburukan bagi orang yang dekat kepada Allah, ya. Nah, jadi, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lihat, ya, eh, itu seakan-akan menjadi kita semakin introspeksi gitu kepada Allah. Semakin kita berbuat baik, semakin kita mudah untuk introspeksi, ya. Itu udah sering berbuat baik, tapi kita introspeksi, wah, berbuat baik saya nggak cukup karena saya sering berbuat dosa gini-gini. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam banyak kebaikan, tapi dia masih menyesal atas memakan buah yang dilarang di surga, ya. Nah, dalam hadis yang telah disebutkan, ya, masih menyesal, ya, karena memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat juga demikian dan seterusnya. Inilah keutamaan Nabi Adam, ya. Meskipun Allah telah menerima taubat Nabi Adam, namun Nabi Adam tetap sungkan dan tawadu, malu terhadap dosa-dosanya. Nah, itulah, hmm, hasanatul abror, ya, sayyatul muqarrabin, ya, semakin dekat kepada kebaikan, ya, atau kebaikan orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya, akan, ya, mengingat kesalahan ketika dekat kepada orang tersebut atau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ya. Kemudian yang ketiga, unsur keutamaan Nabi, ya. Keutamaan Nabi Nuh yang telah tadi disebutkan adalah yang pertama, salah satu atau rasul pertama kali dari ulul azmi. Kalau ingat gampang, ulul azmi itu minim, ya, disingkat aja. Nah, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Nah, itu ulul azmi. Rasul yang memiliki keutamaan berbeda dari keutamaan para rasul yang lain, ya. Nah, yang merupakan para syariat yang memiliki kesyariatan yang berbeda. Mereka adalah, ya, tadi yang kita sebutkan, ya, minim tadi, ya. Nah, Rasul yang pertama diutus adalah Rasul Nabi Nuh, ya, Rasul Nabi Nuh, ya. Nah, juga merupakan bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam karena kaumnya banyak memang, ya. Eh, Bahkan hewan pun nurut, ya. Walaupun nggak seperti Nabi Sulaiman, ya, yang mempunyai kerajaan khusus bahkan bisa berbicara dengan hewan, ya. Bahkan Nabi Nabi Sulaiman berkata, meminta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anbiya atau surat Maryam, ya, bahwasanya Nabi Sulaiman berdoa, ya, meminta kepada Allah, ya, ya Allah, la taddu minni syafa'atun min ba'di, ya. Janganlah engkau berikan kepada orang-orang setelahku mukjizat sepertiku, ya, keagungan yang hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya, walaupun ada beberapa nabi yang bisa berbicara kepada jin, hewan, tapi nabi ini tuh senantiasa bisa, ya, permanen gitu loh. Inilah bagaimana, ya, keutamaan Nabi Sulaiman. Nah, kita balik kepada Nabi Nuh tadi, ya. Nabi Nuh juga pernah tergelincir kepada kesalahan, ya. Ketika terjadi banjir besar, lalu beliau ditegur oleh Allah karena menganggap, ya, sebuah permintaan sebagai permintaan tanpa ilmu. Ya, engkau tuh meminta seakan-akan engkau tuh nggak tahu ilmunya gitu. Meminta anaknya untuk diselamatkan, padahal nggak tahu-tahu anakmu tuh kafir. Masih minta. Seakan-akan kan nggak tahu kalau orang kafir itu nggak bisa diberikan syafaat gitu kan. Hmm. Inilah bagaimana kesalahan Nabi Nuh yang diungkit. Yang mana Nabi Nuh masih menyesal. Nah, inilah orang-orang beriman. Ya. Mereka itu malu atas kesalahan mereka. Ini doa Nabi Nuh. Boleh dihafalkan, ya, atau para jamaah kan yang mau screenshot silahkan.
Ya. Rabbi la tadhar 'alal ardi, ya, wahai Rabbku, jangan biarkan, ya, di dunia ini minal kafir dan ya, ya, orang-orang kafir yang tinggal di atas muka bumi, ya. Doa Nabi Nuh untuk menyelamatkan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Walaupun ya Allah nggak kabulkan secara full semuanya. Buktinya anaknya saja kafir kepada Nabi Nuh, durhaka kepada ayahnya sendiri, ya. Nah, maka itulah Nabi Nuh sudah doa yang cukup besar, ya. Maka beliau sungkan untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena doanya kepada seluruh manusia agar mengurangi orang-orang kafir, ya. Itu boleh kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ingin mu'alaf, ya. Tafadhol, boleh kita bantu doakan, ya. Yang keempat, keutamaan Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, ya. Wah, seharusnya bisa nih memberi syafaat, gitu kan. Anggapan manusia nanti di padang mahsyar, Masya Allah, ya, Nabi Ibrahim ini sering diukit, ya, sebagai kesayangannya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi ini sebagai kesayangannya, kekasih, ya. Nabi Ibrahim itu dalam hadis sahih, beliau itu pernah berdusta 3 kali, ya. Dan beliau walaupun berdusta karena terpaksa, beliau masih merasa bersalah, ya. Dalam hadis yang sahih, ya, kata Nabi, sungguhnya Robku itu masih murka kepadaku, ya. Dia murka seperti ini dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Seakan-akan murka yang besar. Gak ada murka yang lebih besar daripada kesalahannya Nabi Ibrahim. Aku pernah berdusta 3 kali. Diriku, diriku, dan dirikulah yang seharusnya, ya, diberi syafaat. Pergilah kepada selain. Aku aja minta syafaat untuk 3 dosaku tadi kebohongan. Gak bisa aku memberikan syafaat kepada diri kalian. Aku aja masih berharap 3 dosa ini untuk diampuni. Ya, apa dusta beliau? Beliau pernah berbohong dalam sakit gitu. Hmm. Ketika beliau uh, dikejar oleh kaumnya karena menghancurkan berhala. Yang kedua, ya, bahwa beliau pernah berbohong bahwa yang menghancurkan berhala bukan dirinya, tapi patung yang besar tadi. Makanya ditanyakan, uh, coba tanya yang besar itu. Siapa tahu dia yang menghancurkan. Kemudian yang ketiga, ya, berbohong kepada Raja Namrud yang zalim bahwa istrinya Sarah adalah saudara perempuan, ya, agar, ya, tidak mengganggu istrinya tersebut. Kalau dia tahu, nih, Sarah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, maka yang diganggu. Hmm. Nah, karena Raja Namrud itu suka merusak kehormatan, ya, istri orang yang sudah berkeluarga. Ya. Ini 3 kedustaan Nabi Ibrahim yang mana masih beliau itu menyesal. Ya. Padahal kan semua itu terpaksa gitu, ya. Nah, inilah bagaimana sungkan, nggak bisa Nabi Ibrahim. Padahal Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini kan, kalau kita tahu kasih berarti dekat gitu kan. Orang dekat aja nggak berani gitu. Ya. Kemudian yang kelima, keutamaan Nabi Musa. Ya, Nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Nabi yang dikatakan Nabi paling pintar. Nabi yang cukup kuat, kekuatan yang paling kuat. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan salah satu kelebihan Nabi Ibrahim senantiasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa. Kalau mau Allah Musa taklim. Ya. Dan berdialog kepada Allah Subhanahu wa. Tidak ada Nabi yang langsung berdialog kepada Allah kecuali Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad yang ketika Isra. Ya. Masya Allah. Ya, Nabi Musa ini. Karena nggak semua Nabi itu bisa kuat menghadapi zatnya Allah langsung. Tapi ini Nabi Musa. Ya. Namun Nabi Musa pernah melakukan kesalahan. Membunuh satu jiwa yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dibunuh. Yaitu orang Kipti. Ya, dari kaumnya Fir'aun. Ya, yang waktu itu sedang berkelahi dengan salah seorang dari Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa. Ya. Nah, inilah kesalahan Nabi Musa yang ia sesali.
Nah, itulah dia enggan memintakan syafaat kepada seluruh umat manusia, ya. Karena dia masih merasa bersalah. Inilah, lihat kesalahan cuma satu, dua, tiga hitungan jari loh. Mereka tuh malu lah, kita kesalahannya banyak malu. Beberapa sehari itu udah mungkin kita bisa melakukan kesalahan seperti Nabi atau para Rasul seumur hidupnya. Tapi kita tidak malu kepada Allah. Malu para jamaah sekalian. Kita seharusnya malu atas dosa-dosa kita. Ya. Seperti malunya para Rasul dan Nabi ketika melakukan satu kesalahan. Begitu malunya mereka. Padahal mereka itu orang yang terdekat kepada Allah, bahkan kekasihnya Allah, bahkan sudah bisa berbicara kepada Allah semasa di dunia. Dan mereka itu malu. Kemudian yang keenam, keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Isa ya adalah zat yang Allah tiupkan ruhnya tanpa penciptaan langsung biologis. Ya. Ini al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ya. Umumnya Al-Masih Isa bin Maryam hanyalah utusan Allah dan diciptakan kalimatnya atau ruhnya disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruhnya Allah langsung tanpa ada unsur biologis. Ya, Insya Allah berbeda dengan nabi yang lain. Ini yang diagung-agungkan oleh orang-orang Nasrani Najran, yang mereka menganggap ya, Rasul itu nggak Rasul apa Nabi Muhammad itu nggak seperti Nabi Isa. Nabi Isa lebih utama. Ya. Ya, bahkan Nabi Isa sudah punya mukjizat ketika masih kecil. Ya. Nah, berbicara, diberikan Injil saat masih kecil. Ya. Insya Allah. Nah, seharusnya bisa dong memberikan syafaat. Ya. Nah, tapi ia malu. Kok bisa aku zat yang diduakan, yang dijadikan diduakan oleh para hamba, disembah loh oleh manusia. Kok aku minta syafaat kepada Rob sesungguhnya? Malu dong. Aku tuh salah satu penyebab yang membuat nyelewengnya kaum-kaum Nasrani. Mereka menyembahku loh karena diriku. Ya, maka itu mengagung-agungku berlebihan. Sekarang setelah aku disembah oleh manusia, aku meminta syafaat ya, kepada Rob sesungguhnya yang aku menjadi dua, ya, menjadi diduakan, ya, sesembahannya. Aku nggak mampu, ya, sebegitu malunya loh, karena Nabi bisa disembah. Ya, ya memang kaum Nasrani itu mereka kan dolen ya, sesat ya. Mereka itu takabumi sekali, taat sekali mereka, tapi mereka nggak punya ilmunya. Sayang sekali. Ya. Dan sebaliknya, kaum Bani Israel itu Nokdu, tahu ilmunya tapi tidak pernah mengamalkannya. Ya. Dan Nabi Muhammad yang terakhir, Rasul dan Nabi yang paling utama. Karena beliau yang hanya bisa memberikan syafaat nanti di hari akhir. Ya. Jadi tugas Rasul itu belum selesai ternyata ya. Memberikan syafaat loh sampai nanti di neraka itu orang-orang dikeluarkan. Itu loh syafaat Rasulullah. Kebayang nggak? Ya. Kita hidup sampai sekarang itu karena Rasulullah. Ya melalui Allah lah ya. Ya. Dari Allah melalui Rasulullah gitu ya. Sampai nanti di akhir masih bertemu lagi dengan syafaatnya Rasulullah. Ya. Saudara-saudara kita yang mohon maaf, naudzubillah, kena sedikit di neraka, keluar karena syafaatnya Rasulullah. Lihat, terus kita masih nggak malu sama Rasulullah. Ya, lihat perjuangan Rasulullah buat umat. Inilah hikmah bagaimana manusia mendatangi beberapa Rasul dan Nabi tidak langsung kepada Nabi Muhammad, ya, untuk memperlihatkan perbedaan keutamaan Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya dengan Nabi Muhammad. Ya,
Hanya Nabi Muhammad lah yang punya kekuasaan dan juga kemampuan ya untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah untuk menyederhanakan hisab. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Untuk dicepatkan mereka itu ya agar mereka diberikan jalan keluar daripada masyarakat ya. Untuk dibebaskan daripada masyar ya itu sebab syafaatul uzma, syafaat yang besar ya. Jadi menurut hisab itu adalah syafaat, sebuah kenikmatan. Inilah mahkamah mahmudah ya, tempat yang terpuji dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Nah, asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu di tempat yang sangat terpuji. Itu man, di tempat hisab nanti ya. Di padang mahsyar kita diberikan hisab lewat nanti sirat. Lulus dari sirat, kontoroh menuju pintu surga. Ya. Terus yang kesembilan, ya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, ya telah ditentukan. Thumma ashfa'u fayahuddu li hadda. Yang telah ditentukan kepadaku, yang telah ditetapkan kepadaku, bukan memberikan syafaat. Ya. Maka jadikanlah diri kita pantas untuk menerima syafaat, agar kita ditentukan untuk ya hamba Allah diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa para pelaku maksiat yang diizinkan untuk diberi syafaat itu orang-orang yang memiliki iman walaupun hanya sebesar biji sawi ya sekolah darah. Maka syafaat itu ada syaratnya. Yang pertama ridho Allah ya, yang kedua izin Allah ya. Allah ridho kepada seorang hamba untuk diberikan syafaat karena masih ada keimanan, nah, maka Allah akan izinkan. Yang 10 macam-macam syafaat ya. Nah, syafaat ada 5 macam. Pernah kita bahas pada pembahasan akidah wasitiyah ya tentang pembagian syafaat. Kita akan bahas ulang secara singkat di sini. Syafaat khusus bagi Rasulullah SAW yaitu syafaat al-uzma yang mengeluarkan daripada masyar menuju mizan atau hisab, proses hisab. Syafaat yang kedua memasukkan manusia ke surga tanpa hisab. Nah, ini khusus kepada kaum Nabi Muhammad ya, yang semuanya tidak tentu dapat gitu kan. Hanya 70.000 dari Nabi Muhammad. Dari beliau diutus sampai akhir nanti hanya 70.000 manusia yang bisa masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan-golongan ya, umat Rasulullah SAW yang bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, macam yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang seharusnya masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga mereka tidak masuk neraka, ya, namun masuk surga langsung. Ya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya. Mereka itu pelaku dosa besar, namun masih ada rasa iman dalam hati. Tapi jangan jadikan dalil ya pada zaman sekali. Wah, orang berdosa besar aja bisa kok langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Ya kan kalau diberi izin sama Allah, kalau Allah ridhoi, kalau enggak gimana? Kan? Dan sekali lagi, kita belum tentu bisa beriman, memegang keimanan kita sampai akhir hayat kita ya. Maka kita ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Selanjutnya kita berdoa, semoga kita menjadi hamba yang teguh atas agamanya Allah yaitu Islam dan ketaatan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Macam yang keempat itu syafaat untuk para pelaku dosa yang telah masuk neraka. Ini telah masuk neraka yang keempat ya. Kalau ketiga belum masuk neraka. Mereka dikeluarkan dari neraka melalui syafaat Rasulullah SAW. Syafaat para malaikat dan syafaat saudara-saudara mereka yang mukmin juga. Nah, para malaikat bisa memberikan syafaat. Orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat. Tapi ini batasannya ya kepada saudara-saudara kita nanti yang masuk neraka. Wa izabillah min zalik. Ya.
La yakhrujanna qaumun minan nar bi syafa'ati yusammaunal jahannamin. Sungguhnya akan dikeluarkan dari suatu kaum, ya, dari neraka mereka karena syafaat yang kaum tersebut diberi nama Jahannamiyin, orang-orang yang berasal dari neraka Jahannam. Walaupun mereka sudah keluar dari neraka ya, tapi pernah mereka disiksa gitu. Itulah ya. Syaratnya masih ada keimanan, ya. Itu syarat utama. Teguhkan dalam keimanan, ya. Dalam praktek senantiasa beramal soleh. Makanya para ulama itu masih berselisih batas kekafiran kan. Ya, ada yang mengatakan harus mengerjakan puasa dan sholat walaupun sekali saja dalam hidupnya. Ada yang mengatakan sholat saja karena hadis membedakan kafir dan muslim itu adalah sholatnya, ya, dan lain sebagainya. Walau alam, ada mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang membedakan orang kafir dan muslim itu adalah sholat. Ya. Ketika dia tidak pernah sholat sekalipun dalam hidupnya, kemungkinan besar dia akan masuk neraka wa min dzalik. Syafaat yang kelima untuk meningkatkan derajat di surga nanti. Selama surga bisa meningkatkan derajat dengan syafaat Rasulullah dan juga hamba-hamba. Jadi manusia hanya punya dua syafaat. Ya, selain Rasul nih, selain Rasulullah ya. Mengeluarkan saudara kita dari neraka dan meningkatkan derajat surga kita. Sudah. Ya, tidak ada lebih ya. Baik tiga syafaat tadi, syafaatul uzma. Syafaat untuk mengeluarkan apa namanya, untuk memasukkan manusia tanpa hisab itu syafaatnya Rasulullah. Syafaat apa namanya, bisa dibilang menghalangi atau meniat membatalkan untuk masuk neraka itu syafaat Rasulullah. Kalau kita nggak bisa, ya. Kita hanya bisa menyampaikan atau menggunakan syafaat kita kepada penduduk neraka yang kita bisa keluarkan ke dalam, kemudian dipindahkan ke surga atau meninggalkan derajat surga kita. Yang ke-11 orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Nah, inilah orang-orang yang nanti akan celaka ini. Orang-orang yang ditahan dari Al-Quran. Mereka itu yang dihukum kekal dalam neraka. Sudah. Siapa-siapa aja sih mereka yang kekal dalam neraka. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya itu fikih ya. Tanda-tanda hari akhir ini. Ya. Ya, Allah tidak akan mengizinkan kepada yang pertama pasti kafir. Kesyirikan. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inilah batas ampunan Allah. Allah tidak akan mengampuni orang-orang syirik, terlebih lagi kafir. Ya. Ya. Syafaat untuk orang kafir dan untuk orang musyrik tidak akan diterima oleh Allah. Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira. Allah telah melaknat orang-orang kafir. Tidak akan dapat kebaikan. Laknat yang hidup tidak akan mendapatkan kebaikan. Melaknat itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan Allah akan menjanjikan, menyiapkannya kepada neraka yang mengkobar-kobar. Khalidina fiha. Kekal dalamnya. Abada. Selamanya. La yajiduna waliyyan wala nasira. Tidak akan ada bisa melindungi dan tidak akan bisa menolong. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada penolong di hari akhir nanti kecuali Allah. Makanya dekatkan kita kepada Allah agar kita ditolong. Nah, itu dia. Ya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, dekatin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini tadi ayat yang saya sebutkan. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Ya. Barang siapa yang Allah tidak akan mengampuni kesyirikan dan Allah bisa mengampuni atau berkenan untuk mengampuni kepada dosa-dosa besar yang lain. Dan barang yang mensyirikan menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqad iftara akan terjerumus. Ya, iftara itu terjerumus ya. Atau cemplung lah kasar gitu. Sudah kasap katanya. Itsman azim, dosa yang amat paling besar. Inilah bagaimana kita lihat kondisi di akhir-akhir nanti. Ya,
Yang paling besar pertolongan kita adalah salah satu dengan syafaatul uzmanya Rasulullah. Nah, mungkin boleh diapal tuh teman. 5 macam syafaat. Ya. Syafaat pertama, syafaatul uzma, ya untuk mendapatkan maqama mahmuda. Ya, maqama mahmud. Syafaat uzma itu adalah syafaat yang mana manusia dikeluarkan dari para masyar menuju hisabnya Allah, proses hisabnya. Maqama mahmuda yaitu hisab, ya. Tempat yang agung, ya, tempat yang dipuji oleh Allah. Karena disitulah keadaan mutlak milik Allah. Ya. Makanya para ulama itu mendefinisikan salah satu sifat yang utama adalah keadilan, kan? Ya. Nah, karena keadilan itu mutlak, yang paling adil itu milik Allah. Dan manusia tidak bisa seadil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya proses hisab adalah proses yang mana kita harus imani bahwa itulah bentuk keadilan paling adil ini yang akan terjadi di seluruh bentuk kehidupan. Hisab, mizan, udah dua. Nggak ada bentuk keadilan selain itu. Ya. Manusia mau dia sehebat apapun, ya sebaik apapun tidak akan bisa adil. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inilah bagaimana. Yang pertama, yang kedua, syafaat kepada kaum Nabi Muhammad untuk masuk surga tanpa hisab terhadap lupa 7.000 atau 70.000, nanti buat dikoleksi ya para jemaah sekalian. Anda lupa hadisnya. Ya. Itu yang kedua. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah SAW yang bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ya, membatalkan manusia yang seharusnya masuk neraka dalam takdirnya. Ya, namun Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang tersebut untuk bisa masuk surga langsung tanpa menyentuh neraka. Ini tiga syafaat. Yang pertama, tiga syafaat, ya, yang mana terlebih dahulu yang khusus kepada Rasulullah. Ya, yang keempat, ya, mengeluarkan saudara-saudara kita ke manusia dari neraka menuju surga. Nah, ini bisa Rasulullah, bisa para malaikat, bisa kita juga manusia. Ya, tentu yang pantas atas ridho Allah dan juga izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, meningkatkan derajat kita nanti di surga. Ya. Nah, lagi-lagi dengan ridho dan izin Allah. Karena tidak ada semua, ya, yang dilakukan, ya, baik di dunia ini maupun di akhirat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa kita lihat dari, ya, syafaat Rasulullah SAW dan juga kehidupan nanti di hari akhir. Nah, step by stepnya kelihatan ya pada zaman sekarang ini. Mahsyar, syafaat Rasulullah nanti, ya, hisab mizan, sirot, kontoroh, surga. Ya, kalau ada yang neraka, naudzubillah min zalik, manusia yang kena neraka, sirot, kecemplung, langsung neraka. Ya, nggak katanya ke kontoroh. Karena konto itu mensucikan atau mengkisos diri kita karena perbuatan dosa-dosa kita yang belum diampuni. Agar kita masuk surga dalam keadaan suci tanpa dosa dan juga kesalahan yang perlu ditanggung atau dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan pagi ini tentang syafaat Rasulullah SAW dan kehidupan akhir nanti. Ya, setelah bumi ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama, tafadhol, ya, tentang syafaat Rasul dan juga hari akhir. Hmm. Atau mungkin ada yang disampaikan, tafadhol ya, para jamaah sekalian. Ya, mungkin Anda ingati sekali lagi ya, insya Allah pembahasan hari diskusi akan selesai pada minggu depan, insya Allah. Ya, nah nanti kita boleh diskusikan ya para jamaah sekalian. Ada pembahasan mau apa lagi? Karena selama ini banyak hadis ya. 3 pembahasan terakhir itu hadis. Kalau mau fikih, tafadhol. Kalau mau hadis lagi boleh. Ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin. Ya. Keduanya mirip dengan Adabul Mufrad, namun lebih luas karena fikih ya. Keduanya itu hadis-hadis tentang fikih yang dikelompokkan tematik. Ya. Tentang istinja, tentang bagaimana sholat, itu ada di Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram. Kalau mau selain hadis, boleh langsung ke fikih. Ya. Ibadah boleh. Seperti fikih hudud, fikih kriminal boleh.
atau fikih waris boleh, atau seperti hari kiamat tentang akidah boleh. Tanda-tanda hari akhir baik kecil maupun besar, baik yang terjadi maupun belum yang belum terjadi. Ya. Nah, Mungkin tafadhol. Riyadus Shalihin bisa dipertimbangkan. Bagaimana teman-teman yang lain? Nah, itu ada usulan ya, Riyadus Shalihin ya. Nah, tafadhol boleh ya. Ustadz, kalau Riyadudin itu kitabnya kan banyak ya Ustadz ya. Ya, kitab syarahnya Kira-kira banyak, lebih iya, tepatnya, syarahnya banyak. cuma kalau saya boleh usul Hah? yang mm, yang Bulughul Maram aja dulu Ustadz. Bulughul Itu Maram. Umahat ya, Afwan ya Umahat. Nggak Oke, mengapa, Umahat. Kita terbuka saja. Apa yang paling kita butuhkan yang dekat dengan kehidupan kita tentunya. Nah, mungkin Ustadz bisa memberi apa namanya garis besar gitu kalau Bulughul Maram tuh apa, kalau Riyadus Shalihin apa, atau oke. kitab yang lain apa gitu. Kemudian nanti kita bahas di grup gini. Boleh ya. Sebenarnya di keduanya itu dalam intinya tidak jauh beda, Om. Ya, Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis tentang fikih syariat Islam. Ya. Lagi cari ya. Karena punya yang apa namanya syarahnya itu, ya. Tapi yang berbahasa Arab itu. Ya boleh nanti kita apa namanya pertimbangkan kedua itu boleh tuh. Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram boleh. Tapi tadi yang Om mau sampaikan Bulughul Maram itu juga banyak syarahnya, Om. Ya. Ada yang 3 jilid Bulughul Maram. Ada yang 4 jilid juga. Itu syarahnya beda-beda. Tapi kalau secara halaman jauh lebih ringkas dari Solin. Ya, Riyadhus Solin itu bisa setengahnya atau sepertiganya dari syarah-syarah para ulama. Karena Riyadhus Solin yang anda temui ya, kalau terjemah ya, ini kan terjemah. Kita cari yang bisa para jamaah juga sambil lihat. Itu paling banyak 2 jilid. Kalau Bulughul Maram ada yang 4 jilid. Ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan ya. Tafadhol kepada para jamaah sekalian lebih prepare yang mana ya, atau misalkan nanti didiskusikan mau ke fikih, fikih hudud ya, kriminal atau waris ya. Tapi kalau fikih itu lebih santai kita ya. Ya kayak misalkan ada kasus kita bicarakan. Secara hukum Islam tuh gimana sih kayak gini? Atau waris, nah hitung-hitungan gimana? Tapi puyeng ya kadang. Lebih mikir lah gitu. Allah alam bisa itu ya insya Allah ya. Dari dosanya atau bulughul maram, bulan tampung dulu sarannya. Nanti di grup itu bebas ya para jamaah sekalian diskusi kak, diskusi aja Pak. Ya. Misalkan saat mana saran gitu. Itu yang di luar ini boleh, yang di luar tadi Anda sampaikan juga boleh. Soal gitu ya, para jamaah sekalian ya. Baik, apa saja Ustadz, yang penting kan itu ilmu. So, Alhamdulillah kita sama-sama menuntut ilmu ya. Saya juga masih menuntut ilmu. Insya Allah. Baik, Calon dokter. Amin, Insya amin. Allah. Amin. Allahumma yasir, amin. Lagi proses yuk. Amin. Amin. Semoga Amin, Allah mudahkan. amin, amin. amin. Insya Allah ya. Nah, atlu berdoa minkum ya. Minta doa kepada para jemaah sekalian agar kita sama-sama dipermudah urusan dunia dan akhirat kita ya. Amin. Amin. Hmm. Makanya tadi Anda singgung itu tentang fikih hari kiamat. Sebetulnya itu dulu Anda pernah saat umroh itu salah satu syekh Anda nggak tahu namanya siapa ya. Ketika membahas surat jin itu, wah, ngeri banget ya hari akhir itu. Sebetulnya kalau orang beriman, sayang banyak orang nggak menelaah tentang hari akhir. Dan walau alam ya, walau alam sekali lagi. Makanya nggak banyak para asatidzah kita yang membahas tentang fikih hari akhir. Secara kajian tema apa rutin ya, bedah kitab tuh kayaknya nggak sebanyak tentang kayak Tazkiyatun Nufus, ada Wadawa itu kan sangat banyak. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, kita nanti diskusi tentang bagaimana sih yang lebih utama gitu ya. Nah, fikih hari akhir juga 3 jilid bukunya, nggak dikit juga. Soalnya gitu ya, Pak jemaah sekalian ya. Nanti diskusikan ya, diskusikan bersama. Masih ada seminggu lagi, ya masih ada waktu insya Allah. Ya, insya Allah cukup ya, Pak jemaah sekalian ya. Ya, insya Allah ya, kalau bila cukup, ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang mana insya Allah ilmu kita itu menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin.
Ya, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan karena dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan Amin. menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Dan semoga kita bisa memberikan syafaat sebanyak-banyaknya ya kepada saudara kita. Terlebih dari diri kita agar kita menuju derajat surga yang lebih tinggi lagi. Ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Ana minta maaf ya kekurangan atau keliruan dari yang kita bahas bersama, atau ya ucapan dari dia yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Ya, astaghfi minkum jami'an. Ya, barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.